Baik, sebelumnya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, jumpa lagi dengan Ibu Indri di pelajaran TIK pada hari ini. Nah, anak-anak, pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu TIK dan kita juga telah mengenal beberapa contoh peralatan TIK yang ada di sekitar kita. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan TIK itu sendiri. Nah, kamu boleh sambil membuka buku cetak kamu, materi ini kamu dapat temukan pada halaman 18. Nah, jadi anak-anak, peralatan TIK akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu yang mendukung TIK. Nah, jadi kita boleh membagi sejarah perkembangan TIK itu ke dalam 3 masa. Jadi ada masa prasejarah atau masa praaksara, kemudian ada masa sejarah dan masa modern. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang masa prasejarah atau praaksara. Nah, dari pengertiannya sendiri, masa prasejarah atau yang dikenal masa praaksara itu berarti masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi pada masa tersebut kita belum bisa menemukan adanya tulisan. Nah, masa prasejarah ini berlangsung sampai dengan periode 3000 sebelum Masehi. Nah, jadi pada masa tersebut mulai dilakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka. Mereka melukis bentuk-bentuk dari benda tersebut di dinding gua tempat tinggal mereka. Hal tersebut dilakukan karena kemampuan mereka dalam berbahasa sebatas suara dengusan dan isyarat tangan. Nah, hal tersebut sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa itu. Nah, jadi pada masa itu belum ada tulisan. Mereka berkomunikasi dengan temannya, dengan orang lain melalui suara dengusan ataupun isyarat tangan. Kemudian masa yang kedua yaitu masa sejarah. Di masa sejarah ini dibagi ke dalam 4 periode. Ya, kamu boleh lihat di buku kamu. Yang pertama adalah periode 3000 SM. Nah, pada periode ini bangsa Sumeria pertama kali menemukan tulisan. Nah, tulisan itu namanya piktograf. Simbol atau huruf-huruf itu mempunyai bentuk bunyi yang berbeda-beda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Nah, ini adalah contoh simbol-simbol dari piktograf. Nah, jadi tulisan yang pertama kali ditemukan adalah tulisan piktograf oleh bangsa Sumeria. Nah, ini juga contoh-contoh simbol dari tulisan piktograf. Kemudian periode yang kedua pada masa sejarah yaitu periode 2900 SM. Nah, pada periode tersebut bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif untuk berkomunikasi. Nah, huruf hieroglif itu terdiri dari simbol-simbol objek seperti ada gambar perkakas, binatang, atau kapal-kapalan. Kemudian, pada tahun 500 SM, bangsa Mesir telah menggunakan papirus untuk sebagai kertas. Nah, papirus itu terbuat dari serat pohon papirus. Pada saat itu, banyak sekali pohon papirus yang ditemukan di sepanjang Sungai Nil. Nah, ini adalah gambar serat papirus. Ini ya, mereka menggunakan tulisan hieroglif. Kemudian periode yang terakhir dari masa sejarah ini adalah periode 105 Masehi. Nah, pada periode tersebut bangsa Cina telah menemukan kertas. Kertas tersebut terbuat dari bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Nah, pada periode itu bangsa Hindus juga telah membuat sistem bilangan 9 digit. Sampai sekarang kita masih menggunakan sistem bilangan 9 digit.
Nah, masa yang terakhir adalah masa modern. Nah, pada masa ini ditandai dengan ditemukannya berbagai peralatan-peralatan TIK atau peralatan yang membantu kita untuk melakukan komunikasi. Nah, jadi peralatan yang pertama ditemukan adalah telegraf. Pada tahun 1837, Samuel Morse beserta rekannya telah mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse. Penemuan tersebut memungkinkan informasi dapat diterima dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat tanpa dirintangi oleh jarak. Nah, jadi telegraf itu sendiri merupakan alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal dalam bentuk sinyal listrik. Nah, jadi ada yang namanya kode Morse, itu yang dikirim menggunakan sinyal listrik. Kemudian, peralatan atau teknologi yang kedua adalah telepon. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tanggal 10 Maret 1876. Nah, tetapi telepon itu dapat digunakan secara komersial pertama kali pada tahun 1877 di Amerika Serikat. Selanjutnya, teknologi yang ketiga yang ditemukan adalah radio. Nah, radio ini dikembangkan berdasarkan penemuan teori induksi oleh Joseph Henry dan Michael Faraday. Nah, tahun 1891, Nikola Tesla menemukan kumparan Tesla yang merupakan komponen penting pemancar radio. Nah, setelah ditemukannya kumparan Tesla ini, pada tahun 1895, Guglielmo Marconi berhasil mengirimkan sinyal pertama kali melalui udara lewat gelombang elektromagnetik. Nah, oleh karena itu, Guglielmo Marconi ini kita kenal dengan Bapak penemu radio. Nah, itu adalah beberapa peralatan-peralatan yang ditemukan pada masa modern. Setelah peralatan radio, sejarah mulai berkembang, ditemukan berbagai peralatan TIK yang lainnya. Nah, itu tadi 3 masa dalam perkembangan TIK. Nah, jadi sekarang Ibu minta kamu untuk meringkas 3 masa tersebut menjadi dalam bentuk peta konsep. Kamu buat di buku catatan, lalu difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.